Di suatu hari yang indah, dalam sebuah rumah, lahirlah seorang buah hati dari sepasang suami istri, diberi nama oleh sang ibu, Luin Ardell. Anak itu digadang akan menjadi seseorang yang jenius. Saat masih kecil, dia berhasil memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Saat sudah remaja, ia memasuki akademi terbaik di sana. Dia diberikan titel Valedocian, sebagai anak jenius dari angkatannya. Semua murid berharap besar padanya. Hari pertama pengenalan sihir telah dimulai. Luin sebagai penyandang jenius membuktikan dengan sihirnya yang luar biasa. Tapi anehnya sihir itu tak bisa meninggalkan tangannya. Para murid yang melihat mulai mempertanyakan, sebagai seseorang yang menyandang gelar jenius. Setelah hari pertamanya melakukan sihir, sikap semua orang berubah, menganggapnya sebagai sampah, dan seseorang yang cacat sihir. Luin sangat kesal akan itu. Semua perhatian yang dia dapat diganti dengan cacian yang tak ada habisnya. Luin mulai berpikir, apakah dia akan seperti ini selamanya. Tapi kejadian tak terduga yang sangat tak dibayangkan Luin terjadi. Status window telah terbuka. Artefak diaktifkan. Kita diperlihatkan, seseorang yang sedang terjatuh. Anda adalah reinkarnasi dari Draka Destroyer of Worlds. Orang itu kebingungan apa yang sedang terjadi. Ia kaget melihat sosok besar di depannya. Dan menyatakan ini mimpi. Tetapi dia merasakan sangat nyata. Sosok itu mengatakan sesuatu, tapi tak terdengar jelas. Sebelum itu, kita dipindahkan 2 jam sebelum kejadian. Kita dialihkan dalam Akademi Ignite, berada di aula latihan. Ada seorang profesor memanggilnya, Luin Ardell. Ucap Hidel Profesor Sihir Combat. Seperti sebelumnya kau hanya perlu merapalkan Fireball dan mengenai target itu. Fireball merupakan sihir dasar yang semua murid bisa melakukannya. Namun bagi Luin, ini merupakan tugas yang sangat sulit. Ku bilang mulai Luin, ucap Profesor. Luin merasa kurang percaya diri. Tetapi ia mencoba untuk tetap kuat. Semua orang membicarakan Luin. Lihat ukuran fireball-nya. Apakah itu? Luin tidak mempedulikan ucapan orang-orang. Ia terus fokus dan berharap kali ini akan berhasil. Tapi kenyataannya Luin gagal. Profesor Hidel mendesak Luin untuk mengeluarkan fireball-nya. Luin, kau ini murid yang ingin lulus. Jika kau bahkan tak bisa merapalkannya, kau tidak akan lulus, ucap Profesor. Luin menyalahkan takdirnya, karena ia selalu gagal dalam ujian. Luin minta maaf pada Profesor Hidel, dan berjanji akan latihan lagi, dan bergegas pergi. Sebenarnya kami harus merapalkan fireball 10 kali, dan mengenai target berulang kali. Aku yang bahkan tak bisa mengeluarkan sihir, mustahil menjadi magician kelas 3, semua orang pun membicarakan Luin. Luin yang menyandang gelar Valedocian, menimbulkan rasa iri pada bangsawan ternama, karena Luin hanyalah bangsawan rendahan. Dijelaskan Luin merupakan seorang yang tidak bisa menggunakan sihir, karena memiliki penyakit mana, Evocation. Meski begitu Luin masih bertahan, tapi Luin pun mulai bertanya, sampai kapan ia bisa bertahan. Saat Luin berjalan di koridor, ada bangsawan membicarakan Luin di depannya. Lihat idiot ini, sambil bangsawan itu menertawakan Luin. Bukankah ini saatnya kau pergi? Ayahku bisa melihat tingkatan keluargamu begitu melihatmu. Luin tak terima atas ucapannya. Coba ucapkan lagi, apa kata ayahmu? Seharusnya kau tahu. Siapa kau? Ben Folt. Kau siapa berani mengusik keluarga dan diriku? Dan tiba-tiba ada bangsawan lain ingin menyerang Luin dari belakang. Tapi Luin memiliki refleks yang bagus dan menghantam bangsawan itu. Ben tak terima akan itu, dan mengeluarkan sihirnya. Mati, ucap Ben sambil menyerang ke arah Luin. Profesor mencoba menghentikan pertarungan, namun gagal, karena Luin terkena seluruh serangan dari Ben. Berakhir di sini, ucap Luin pasrah. Namun tiba-tiba, Anda adalah inkarnasi dari Draka Destroyer of Worlds. Status window telah terbuka. Artefak yang teridentifikasi sebagai player telah diaktifkan. Del, Luin Ardell, ucap sosok dewa memanggilnya. Sesudah itu, ada seorang healer memanggilnya. Luin Ardell, apakah kamu sudah bangun? Luin pun kebingungan dan menanyakan di mana ini. Di ruang pemulihan seorang healer menjawabnya. Luin pun mengingat kejadian tadi. Apa itu tadi? Sosok itu terlihat jelas. Luin pun menanyakan keadaan dirinya pada seorang healer.
Untung saja tidak lebih parah dari ini, dewa menolongmu, ucap Hilaire. Apakah ini wajar? Aku terkena sambaran petir, tapi masih baik-baik saja. Padahal petir merupakan sihir yang bisa membakar seluruh tubuh dalam sekejap. Bagaimana keadaanmu? Profesor Hidel menanyakan keadaan Luin. Luin menjawab, baik-baik saja. Dan profesor pun bersyukur. Profesor memberitahukan pada Luin bahwa Ben sudah diberhentikan dari sekolah. Tapi aku juga menyerang Ben, ucap Luin. Profesor pun mengatakan bahwa ada hukuman juga untuk itu. Dan Luin pun menurutinya. Profesor tiba-tiba menanyakan pada Luin, apakah kau memiliki artefak? Luin pun mengatakan tidak. Jika ia memiliki sesuatu seperti itu, ia tidak mungkin dirundung. Luin bertanya pada profesor mengapa dia menanyakan itu padanya. Ia menceritakan bahwa saat ia melihatmu terkena serangan Ben, ia melihat ada cahaya merah melindunginya, dan profesor meyakini itu adalah artefak tertinggi. Luin pun mulai mengingat mimpinya barusan. Tidak lupakan, ucap Luin. Aku tak mengerti apa yang terjadi, tapi aku yakin, tak ada artefak di dalam dirimu. Luin pun mulai memikirkan kembali, mimpi yang terasa nyata, dan suara aneh itu. Artefak, Draka, player. Kalau tidak salah ada satu lagi, status window. Luin kebingungan, tapi, tiba-tiba, ada Hilaire datang. Luin pun menanyakan benda biru di depannya. Apa yang kau maksud? Tidak ada apa-apa di depan. Mustahil dia tidak melihatnya, gumam Luin dalam hati. Kalau begitu, ini hanya bisa dilihat olehku. Setelah Luin menyadari bahwa itu hanya bisa dilihat oleh Luin seorang, Luin pun mencoba mencari alasan. Tidak, mungkin aku salah lihat, ucap Luin mencari alasan. Hilaire menjawab, begitukah? Ya sudah, kamu sudah normal, sekarang bisa kembali. Luin pun berterima kasih. Mungkinkah artefak magic dipindahkan dalam diriku, dan ada window aneh di hadapanku? Quest bagi player, tinjuan 0 dari 100, tendangan 0 dari 100, tendangan memutar 0 dari 100. Hadiah didapatkan setelah menyelesaikan, tambah 10 strength dan hadiah skill terbuka. Quest dapat diulang karena Anda sudah menjadi player. Meninju dan menendangnya, ucap Luin. Kalau begitu biar ku coba. Quest diselesaikan. Hadiah didapat, tambah 10 strength, skill didapatkan. Setelah menyelesaikan quest, Luin kebingungan, karena ia merasakan sesuatu yang mengalir, lebih fundamental daripada mana, merasa bertambah kuat. Luin mengingat, ada satu hadiah tersisa. Ya, itu skill. Skill pasif didapatkan, Force Circle, mengganti mana dengan strength. Seluruh magic akan terpengaruh oleh strength. Mana Circle akan diganti dengan Force Circle. Mengganti mana Circle dengan Force Circle? Luin kebingungan dan mengatakan, apakah manaku akan diganti dengan strength? Dijelaskan di sini, orang yang merasakan mana memiliki lingkaran di sekitar jantung. Mana Circle berguna untuk melepaskan mana dan menguatkan mana. Luin memiliki 4 mana Circle, tapi karena Luin memiliki penyakit mana, itu tak berguna. Luin mencoba merasakan mana Circle. Betapa terkejutnya ia menyadari bahwa mana Circle-nya benar-benar hilang. Luin menyadari ada energi pengganti yang memutari jantungnya. Apakah itu Force Circle, ujar Luin. Luin bergumam apakah yang akan terjadi padanya jika lingkaran ini tak bisa mengantikan mana Circle. Apakah ia akan berakhir? Terlalu cepat memutuskan. Luin pun menguji coba sihirnya. Fireball. Wah, cepat sekali, ujar Luin. Ia menyadari ini merupakan sebuah artefak. Dijelaskan magic dalam dunia ini memiliki prinsip, yaitu aktuasi dasar, di mana sihir akan keluar setelah 10 detik merapalkan. Tetapi Luin terkejut setelah ia mendapatkan artefak. Ia bisa melewati prinsip itu. Skill didapatkan, Magic of Madness. Sebuah metode magic yang didesain oleh Draka. Untuk seseorang yang kesulitan mengeluarkan mana, Anda dapat memuat magic dalam tubuh Anda. Anda dapat menyerang musuh dengan menanamkan magic dalam tubuh Anda. Anda tidak akan terpengaruh oleh magic yang dirapalkan. Strength ditambahkan pada magic Anda. Dengan magic Anda juga akan mengeluarkan damak fisik tambahan. Luin pun bertanya-tanya apakah orang bernama Draka memiliki penyakit yang sama sepertinya. Karena ia memiliki teknik yang menanamkan magic di tangan dan kaki, Luin kebingungan dari mana Draka memiliki ide itu. Sebuah quest baru telah muncul. Gunakan Force Circle dan Strength pada target berfisik. Diserang 0 dari 1. Hadiah didapat setelah menyelesaikan tambah 10 strength. Serangan target berfisik. Luin tak pernah berpikir menjadi magician dari metode ini.
Luin terfikir jika ia bisa menjadi magician dari ini, Luin akan mencobanya. Luin mencoba menyelesaikan misi yang diberikan. Ini berhasil. Luin tersenyum karena itu. Anda telah menyelesaikan misi. Hadiah diberikan. Tambah 10 strength. Luin membayangkan dirinya. Ia yang selalu gagal saat mengeluarkan fireball, akhirnya berhasil karena ini. Luin merenungkan bisa-bisanya ia mendapatkan metode semacam ini. Dan bertanya, seperti apa individual Draka itu? Luin kagum dan ingin tahu siapa Draka itu. Luin kelelahan dan tertidur karena terus memikirkan Draka. Saat Luin terbangun ia telah dikerumuni orang-orang. Kenapa kau tidur di luar? Dan meninggalkan kenyamanan asrama. Ucap kerumunan berbicara. Luin menjawab, apakah kalian baru melihat orang tidur di luar? Sambil meninggalkan kerumunan untuk bergegas ke asrama. Setelah Luin pergi, kerumunan itu bertanya kemana patung latihan yang di sana. Sambil menanyakan salah satu dari mereka, apakah mereka yang merusaknya. Dan mereka pun tak ada yang mengakuinya. Scene dialihkan. Pada asrama akademi, tepatnya di kamar Luin, ada seorang bernama Jason menanyakan Luin, kemana kau tadi malam? Tumben sekali, kata Jason berbicara. Apakah kau bertemu seorang gadis? Ucap Jason menggoda Luin. Jason merupakan orang baik, tapi dia seorang yang sinting, suka kabur, dan pecandu alkohol. Jason kembali berbicara, bagaimana keadaanmu setelah tersambar petir? Jelaskan secara lengkap dong. Luin pun malas menanggapinya dan bergegas ke kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Saat Luin mandi, Luin mengingat bahwa ia memiliki quest baru dan segera ingin melihatnya. Quest, ujar Luin, ingin mengecek. Quest yang diulang. Pelatihan tubuh. Anda harus melatih tubuh Anda sebagai seorang player dengan meningkatkan strength. Tinjuan 0 dari 100. Tendangan 0 dari 200. Tendangan memutar 0 dari 200. Hadiah didapat setelah menyelesaikan. Tambah 10 strength. Ini sama seperti kemarin. Hanya berbedanya ini 2 kali lebih banyak. Ini akan sulit, ujar Luin. Dijelaskan quest diulang dapat diselesaikan 1 kali 1 hari. Questnya berlipat ganda. Tetapi hadiah yang didapat tetap sama. Jika aku tidak menyelesaikan tugas quest berulang, maka progres yang didapat akan mengulang dari 0. Karena itu aku tidak melewatkan 1 hari pun. Untung saja persyaratan quest tidak melebihi 3.000 kali. Quest yang diulang. Pelatihan tubuh. Tinjuan 3.000 dari 3.000. Tendangan 3.000 dari 3.000. Tendangan memutar 3.000 dari 3.000. Hadiah didapat. Tambah 10 strength. Aku berlatih seperti ini selama 1 bulan penuh. Bahkan telah mendapat skill baru. Body Arts. Skill pasif. Meningkatkan kemampuan tubuh. Gerakan lebih kuat dan rumit. Dapat dilakukan bergantung level pelatihan Anda. Diperlihatkan Luin kini tertidur di dalam kelas. Semua orang membicarakan Luin. Dia bertingkah aneh akhir-akhir ini. Orang-orang membicarakan bahwa Luin biasanya tak pernah mengedip 1 kali pun saat pelajaran. Tapi, kali ini ia malah tertidur. Bahkan anehnya, ia kini sering berada di aula latihan. Ucap semua membicarakan Luin. Dijelaskan Luin 1 bulan ini selalu melakukan rutinitasnya, yaitu menyelesaikan quest dan mencari informasi tentang Draka. Tapi Luin tak menemukan informasi tentang artefak bernama Draka, bahkan tentang status window dan quest. Sebenarnya Draka sosok seperti apa? Ujar Luin berpikir. Statistik Anda saat ini. Strength 470+++. Agility 100. Wisdom 1550. Luin berpikir siapa sosok itu. Bisa memberiku kekuatan semacam ini. Setelah itu tiba-tiba Jason memanggil Luin. Memberitahukan berita bahwa kepala sekolah Ardell datang kemari. Luin terkaget karena ayahnya datang kemari. Luin segera bergegas mencari ayahnya dan menyapa sang ayah. Setelah Luin bertemu sang ayah, Luin dan ayahnya berbincang. Luin mengatakan sudah 10 tahunnya. Wah, di sini kita ditampilkan bahwa Luin memiliki adik perempuan, bernama Luina. Adiknya Luin mempelajari swordsmanship akhir-akhir ini. Dan Luina sang adik, mengatakan bahwa itu demi melindungi Luin. Luin pun tersipu malu. Tiba-tiba Luin berbicara serius pada sang ayah. Ayah, kemajuanku bagus. Ayah Luin kebingungan. Luin menjelaskan kini ia sudah tidak pernah terluka saat pembelajaran. Ayah Luin pun berbicara serius pada Luin. Langsung pada intinya, nak, kau boleh berhenti jika kau mengalami kesulitan. Ya, aku sudah menduga itu yang akan dikatakan ayah setelah tidak berkunjung 6 tahun.
Tapi sang ayah berbicara kembali, nampaknya kau sudah menemukan jalan hidup. Setelah itu, Luin tiba-tiba mengajukan perjanjian. Luin akan memberikan nilai praktek yang bagus. Sebagai gantinya, ayah boleh melakukan apapun jika aku gagal. Kemudian hari ujian telah tiba, yaitu ujian pengenalan sihir. Dijelaskan ujian dalam akademi ini dibagi menjadi dua, yaitu ujian tertulis dan ujian praktek. Lalu ujian praktek masih dibagi menjadi 4 yaitu targeting, pengukuran daya sihir, pertarungan langsung, dan 1 lawan 1. Luin dalam 6 tahun hanya bisa mendapatkan nilai bagus dalam ujian tertulis, namun tidak dengan ujian praktek. Karena Luin mengalami penyakit mana. Karena itu, dalam ujian praktek selalu dimenangkan oleh Michael. Luin berjanji dalam ujian prakteknya kali ini, ia akan mengalahkan Michael. Ujian tertulis telah usai. Waktunya persiapan ujian praktek, ujar Luin bersemangat. Tiba-tiba ada Jason datang menanyakan keadaan Luin. Kau terlihat aneh akhir-akhir ini. Apakah kau sudah siap? Luin menjawab tentu. Kali ini, ia sudah menemukan cara yang bagus, ujar Luin menjawab Jason. Jason pun bersyukur. Tiba-tiba Michael datang dan berbicara pada Luin. Bukankah sebaiknya kau menyerah karena penyakit mana itu? Kau sudah kalah 6 kali. Dalam 6 tahun terakhir, lebih baik menyerah. Gumam Michael merendahkan Luin. Luin pun membalas, apakah aku meminta saranmu? Sambil mencoba menantang Michael. Apa-apaan wajah itu? Membuatku kesal, ujar Michael mengerutu. Michael pun mencoba membalaskan dendamnya saat ujian praktek 1 lawan 1 nanti. Ujian praktek telah dimulai. Diawali ujian pertama, targeting. Dijelaskan ujian ini cukup sederhana. Cukup berapa banyak boneka yang bisa ditumbangkan dalam 1 kali rapalan. Ujian targeting kali ini ditingkatkan kesulitannya menjadi bergerak. Itu membuat banyak murid menjadi tidak mendapatkan nilai rata-rata yang bagus. Dekan membicarakan bahwa tahun ajaran ini cukup menyedihkan. Dan ingin bergegas pergi karena itu. Namun Profesor Erlich tiba-tiba berbicara, tunggu dulu. Setelah ini Michael pun menyombongkan kekuatannya, dan menyindir Luin. Lihatlah perbedaan kita Luin. Para murid lain terkagum-kagum akan kekuatan Michael. Namun tidak dengan dekan, nampaknya dekan masih kecewa akan kekuatan murid tahun ini. Diperkenalkan nama dekan ini adalah Dekan Teron. Setelah Michael selesai, Dekan Teron ingin bergegas kembali karena kecewa. Namun Ardell sebagai ayah Luin menghadangnya. Tunggu, masih ada satu lagi, Luin. Dan ayah Luin memohon pada dekan untuk menunggu sebentar dan melihat Luin. Luin pun bersiap-siap. Dan pengawas ujian mengaba untuk memulai. Baik, Pak, ucap Luin. Luin pun menyiapkan sihirnya. Time Refreshen. Time Refreshen aktif. Mendistorsi dan membiaskan waktu selama 30 detik. Meningkatkan akselerasi setara dengan 200% strength. Dan pergerakan Anda menjadi lebih cepat. Anda bergerak melebihi waktu yang terdistorsi. Cooldown selama 5 menit. Para dekan dan penonton terkejut melihat lonjakan sihir milik Luin. Lonjakan sihir macam apa itu? Para bawahan Michael terbingung. Hei, kalian tahu penyakitnya kan? Itu paling hanya tampilannya saja seperti yang sudah-sudah. Meski dia mengeluarkan fireball sebanyak apapun dia tak akan bisa mengeluarkannya. Luin pun menunjukkan kemampuannya. Setelah itu, pengawas ujian mengumumkan hasil. Luin 27 target. Semua orang yang menonton melongo tak percaya. Bukankah itu rekor tertinggi sepanjang sejarah? Ujar para penonton. Dekan bertepuk tangan. Dan memuji itu luar biasa. Michael tampak sangat kesal, semua orang bersorak dengan menyebut nama Luin. Luin pun berkata, sorakan ini belum pernah ku dapat selama 6 tahun. Hatiku sangat berdebar. Luin pun tersenyum bangga. Kini para profesor sedang berbincang membicarakan Luin. Anak itu melakukan rapalan magic ke tangannya. Itu tak masuk akal. Magic itu ranah yang tak berbatas, jadi berisi kemungkinan tak terhingga. Magic yang Luin lakukan telah memasuki perhitungan matematika rumit. Ujar ayah Luin menjelaskan. Dekan pun angkat bicara. Aku telah menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh seorang siswa. Itu adalah keajaiban magic yang sempurna. Di sini para profesor lain seperti memiliki opini sendiri-sendiri. Scene dialihkan pada Jason yang memberikan selamat pada Luin. Dan orang-orang mengerumuni Luin dan memujinya atas ujian yang Luin lakukan kemarin.
Luin tak nyaman akan itu dan Luin segera bergegas pergi meninggalkan kerumunan. Di sisi lain Luin berkata tentu saja masih banyak yang akan tak suka tentang diriku yang berhasil. Luin memasuki kamarnya dan menemui ada Michael di kamarnya. Aku memperingati kau. Kau tak usah bangga atas sedikit pencapaian itu, dan lebih baik menyerah pada ujian selanjutnya. Bukankah kau malu, setelah lawan yang kau remehkan mengalahkan kau? Apa yang kau bicarakan, ujar Michael tak terima. Luin pun menyingkirkan tangan Michael, dan berbicara, tak usah banyak bicara, ayo kita buktikan saja, pada pertandingan 1 lawan 1. Michael terkejut atas kekuatan fisik milik Luin. Pastikan kau lulus, ujar Michael pergi meninggalkan Luin. Tunggu saja, ucap Luin membalas. Scene dialihkan. Ujian kedua telah dimulai. Dijelaskan ujian kali ini adalah pengukuran mana. Patung di depan adalah artefak langka, sebuah Ogre Kingram. Artefak ini bekerja jika seorang merapalkan magic pada artefak, tapi artefak itu akan memberikan skor dengan sangat kejam. Bahkan skor 20 sudah dianggap cukup. Kita diperlihatkan ada seorang murid yang akan melakukan tes pengukuran mana. Lightning Storm, ujar murid itu mengeluarkan magiknya. Patung memberikan penilaian, 1 poin. Enyah kau. Patung itu tak hanya memberikan penilaian yang kejam, tapi mulutnya juga lebih kejam. Kenapa kau tak berhenti saja? Ujar patung itu berkata. Murid itu tak percaya dan tampak murung setelah usai menyelesaikan penilaiannya. Penilaian terus berlanjut. Sang patung memberikan poin yang tak masuk akal. 2 poin. 5 poin. Dan kini saatnya Michael tampil. Michael merapalkan mantranya, dan sang patung tampak kecewa, dan menjelaskan, dulu ada seseorang bernama Mike Garhill, kau putranya ya, ujar sang patung. Michael menjawab ya, aku adalah putranya, putra kebanggaan. Dulu Michael Garhill memohon menambahkan poin lebih untuk penilaiannya. Tak kusangka kau sebagai anaknya, lebih buruk darinya. Michael 27 poin. Michael pun tak terima, dan mengatakan kau hanya ogre, tak usah banyak omong. Tiba-tiba pengawas menghentikan perdebatan itu, dan menyuruh Michael turun. Selanjutnya Luin Ardell. Luin pun bersiap, dan mengenalkan namanya pada sang patung. Patung itu berkata aku baru pertama melihatmu. Itu tak penting, ayo mulai. Luin pun menyerang, semua orang terkaget karena Luin bisa merapalkan magic kelas 5. Setelah itu patung bertanya, siapa kau? Jangan bilang kau Draka, ujar patung terkaget. Aku sudah menunggumu. Draka. Para murid kebingungan siapa Draka yang disebutkan patung itu. Luin bergumam, ia udah 2 bulan mencari sedikit informasi tentang Draka. Namun tak menemukan apapun. Tapi patung ini malah berbicara menunggu Draka. Luin berbicara pada patung itu. Bisakah kau menceritakan tentang Draka? Sang patung bergumam, tak menyangka akan bertemu inkarnasi Draka di sini. Patung itu bertanya, siapa namamu? Luin menjawab, Luin Ardell. Baiklah, Luin Ardell. Aku akan mengingatmu, ucap sang patung. Patung berbicara, masih terlalu banyak orang di sini. Aku akan memberitahumu nanti. Pengawas ujian tiba-tiba berbicara, bisakah kau memberitahu poin Luin? Aku tak bisa memberikan nilai pada sihir ini. Tapi kau harus menepati kontrakmu selama 500 tahun, untuk menilai para murid. Diam kau, ujar sang patung. Karena ini termasuk dalam kontrak aku akan memberinya nilai 0 atau 100. Kau mau yang mana Little Destral? Ucap sang patung bertanya. Tentu saja aku pilih 100, ujar Luin. Kini para murid membicarakan Luin. Sudah lihatkah si patung itu memberikan nilai 100? Katanya ia memberikan pada murid gagal, Luin Ardell. Sorry guys, tadi pas ujian pertama, Mimin salah sebut, ini Profesor Hidel, bukan ayahnya Luin. Ayahnya Luin enggak nonton kayaknya. Back ke cerita. Profesor Hidel mendatangi Luin. Luin, kabar tentangmu mendapat nilai 100 tersebar. Kau membuat kegemparan, bahkan sang dekan terkejut, ucap Profesor Hidel. Ini untukmu. Profesor Hidel memberikan artefak room. Profesor Hidel mengajak Luin ke tempat terlarang. Dijelaskan tempat ini tak boleh dimasuki siapapun.
Bahkan Profesor Hidel hanya bisa mengantar sampai depan pintu, dan menyuruh Luin memasuki ruangan itu sendiri. Ditampilkan Ogre, ternyata ia adalah penjaga harta artefak, di gudang harta milik Akademi. Ogre itu menjelaskan bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang bisa membuatnya berada pada tubuh aslinya. Karena dijelaskan di sana memiliki mana kuno yang terkandung, membuat sang Ogre bisa berubah dari patung ke wujud aslinya. Ogre berkata, apakah kau tak tahu seberapa besar nilaimu? Apa maksudmu? Sama seperti yang kubicarakan, kau tak tahu sama sekali tentang nilaimu. Dijelaskan oleh Ogre, kau memiliki artefak yang sama dengan Draka. Player. Luin terkejut karena Ogre itu tahu tentang player. Ogre bertanya, bagaimana kau mendapatkan artefak itu? Itu adalah artefak yang sangat berbeda di dunia ini. Dan apa hubunganmu dengan Draka? Luin menjawab, aku juga tak tahu siapa aku. Dan aku tak mengenal Draka. Ogre mengatakan Draka adalah seorang individual yang ingin menjadi dewa. Dijelaskan saat pertama kali sang Ogre bertemu Draka. Sky Peak adalah tempat Ogre tinggal. Draka seperti manusia pada umumnya. Dibanding itu, ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan dapat mengalahkan seluruh suku Ogre. Suku Ogre sangat mengagumi Draka. Ia sempat tinggal bersama suku Ogre. Ogre yang menjadi patung di Akademi adalah penerus dari klan Ogre. Dia diajari bahasa dan sihir oleh Draka. Dia mengajari selama 100 tahun. Luin berkata, bagaimana manusia bisa hidup 100 tahun? Dia bukan manusia. Dia adalah Black Dragon. Luin terkejut. Karena naga benar-benar ada di dunia ini. Apa kau tahu? Kepala naga merupakan inti sihir. Namun Draka tak bisa menggunakan sihir. Itulah mengapa ia menciptakan gaya bertarung menggunakan tangan dan kakinya. Apa kau sudah mengerti, ujar Ogre? Ya, aku sedikit mengerti. Draka merupakan seseorang yang sama sepertiku. Dia menciptakan kekuatan yang hanya dia sendiri yang bisa menggunakannya. Penjelasan berlanjut. Draka berhasil menjadi sosok yang tak tertandingi. Tapi Draka tak puas akan itu, dan terus meningkatkan kekuatannya di tingkat tak terbatas. Tapi semua itu gagal, dan dia menghancurkan semuanya, termasuk dirinya. Luin terkejut dan tahu kenapa Draka disebut sebagai penghancur dunia. Anda telah mendapatkan pencapaian. Finding Track Draka 1. Hadiah, Titel Ogre Prince, Skill Ogre Puri, Spirit, Strength Incarnation of Power, berhasil didapatkan. Title Ogre Friend. Efek, meningkatkan tingkat kemungkinan Ogre tidak akan memusuhi Anda. Efek lain, membantu Anda berkomunikasi dengan Ogre. Luin kebingungan, mengapa ia tiba-tiba mendapat hadiah. Hadiah berkomunikasi dengan Ogre ya? Lumayan. Ogre Puri aktif, meminjam kekuatan dari Ogre yang marah, dan menjadi kuat beberapa saat. Strength meningkat 300 selama 30 detik, dan efek ini akan bertambah kuat seiring pengaruh dari Body Arts. Cooldown 3 menit. Luin berkata ini skill buff ya. Lalu Luin mendapat Strong of Incarnasi, berbentuk bola yang berada di tangannya. Dan Ogre yang duduk berbicara. Kau mendapat hadiah dari quest ya. Draka juga pernah melakukan hal yang sama denganmu, berbicara sendiri, dan melihat udara kosong. Luin bertanya, apa kau tahu benda ini? Dijelaskan itu bukan benda. Itu adalah inkarnasi. Orang itu adalah inkarnasi dari spirit. Tapi bukan spirit biasa. Dia memiliki temperamen yang buruk, selalu meminta kekuatan tak terbatas pada Draka. Tapi jika kau bisa memenuhinya, kau akan mendapatkan hadiah tak terbatas. Luin kebingungan, dan bertanya akankah terlahir inkarnasi dari ini. Yaitu benar, kau tak perlu khawatir. Dia akan segera terbangun. Seekor beruang, ujar Luin kebingungan. Luin berkata, oh, dia juga bisa berbicara. Bagaimana mungkin? Beruang bisa berbicara. Inkarnasi itu tak terima atas ucapan Luin. Tapi emang mirip beruang. Ya ga guys? Bercanda. Nanti Mimin dimarahin lagi. Oke, kembali ke cerita.